ngelaporin Teh Novi? Gimana menurut Bapak? Sebenarnya gini nih, kami itu kan tertib, komit kalau udah ngomong AA gitu. Saya sudah bertemu dengan Menteri Sosial dan kami sudah islah gitu. Tapi kalau kami udah diam, tiba-tiba Novi bikin laporan lagi terhadap Alvin, ya. Nah, sedangkan Novi udah tahu kan bahwa Alvin ini kan adalah bagian daripada orang yang membantu, bagian daripada Agus juga gitu. Nah disitulah kalau misalnya dia mengatakan kita damai di bidang donasi dan menyerahkan kepada Kementerian Sosial, jangan juga cari-cari kesalahan Alvin. Kalau Alvin kan berjuang menyangkut media sosial, nah bahwa memang terakhir video antara Novi dengan Yolo, ya itu kan jelas-jelas menghina orang disabilitas, pencemaran nama baik yang dimana diposting di akunnya TikToknya si Novi. Nah, jadi jangan salahkan juga kalau Agus atau semua melaporkan Yolo semua, gitu. Mungkin terkait dengan Novi. Gitu. Jadi yang mulai siapa dulu gitu. Nah, sedangkan kalau kita sama-sama menghargai, ya kalau macam saya kalau sudah ngomong sekali ya udah sekali gitu. Makanya saya nggak pernah terlalu banyak muncul. Tapi kalaupun kalian tahu kan, Alvin Lim ini ada orang yang mau menggantikan semua uangnya orang donatur yang merasa dirugikan. Alvin Lim ini yang membantu untuk pengobatan gratis Agus gitu. Nah, jadi saya juga nggak bisa melarang gitu. Masa saya biarkan Alvin misalnya dijorokin atau diapain orang gitu. Ya, kalau memang mau berdamai sekalian berdamai aja. Ya kan? Berdamai kan waktu hadir dengan menses itu Alvin ada. Tapi kalau kalian ejek Alvin, kemudian permalukan, mancing, bawa ke pengacara sana mempermalukan, akhirnya nggak pernah terjadi perdamaian. Yang terjadi adalah keramaian. Ramai terus. Oke, terkait ini kan banyak yang bilang kalau awalnya dari Bang Alvin banyak memfitnah profesi pramugari dan lain-lainnya, mungkin merasa Iya, laporannya atas kekerasan seksual. Itu kan Alvin kan punya rasa marah gitu. Masa seorang ketua yayasan bisa satu frame dengan Yolo kemudian mempermalukan dengan adegan orang buta. Kalau orang marah itu sudah reaksi. Jadi wajar-wajar aja Alvin misalnya melakukan emosional dengan cara-cara seperti itu. Kamu ketika menghina, mengarahkan orang buta seperti itu merasa tidak salah. Begitu kamu jadi balas seperti itu kok marah, kok tersinggung sensitif. Inilah bentuk kemarahan Alvin yang disampaikan. Ketika dia laporin balik benar gitu. Ya, nanti apakah mau seperti ini? Gitu. Harusnya Novi mengerti lah gitu. Ya udah saya minta maaf. Kan waktu itu kan sebenarnya Alvin minta supaya Novi minta maaf. Jangan lagi begitu. Novi juga nggak nurunin juga beritanya, malah membuat persoalan baru yang di luar daripada arena sebelumnya, yang dimana akhirnya panjangnya nanti nyerempetnya ke Agus lagi gitu. Mungkin respon abang terkait abang jarang muncul ini belakangan ini ya, mungkin terkait apa sih Bang? Bingung, nanti kalau saya muncul tinggal Parat belum selesai. Kalau saya sih saya udah selesai gitu. Urusan Agus sudah selesai. Ya kalau itu urusan baru gitu. Kalau saya nanti komentar nanti dikira lagi. Karena kalau saya sekali komentar nanti 2-3 pulau terlampau gitu. Nanti pada pingsan semua lagi kan. Cukup dulu aja KO mas saya berkali-kali KO mas saya. Tapi ini mempengaruhi perdamaian abang dengan Bang Densu nggak sih? Soalnya berhubung Bang Densu juga viral nih rekaman teleponnya Bang Densu kalau ya Agus nih pilih salah satu dong, maksudnya mau berdamai apa, tapi kan mau ngelaporin lagi gitu. Mempengaruhi nggak perdamaian abang dengan Densu? Sebenarnya nggak pengaruh, kan gini nih. Novi yang mulai buat laporan kan Novi. Novi laporin Alvin Lim lawyernya Agus. Alvin Lim harusnya tarik aja selesai gitu. Yang mulai kan Novi. Kami setelah damai kami nggak pernah, malah kami laporan udah kami siapkan semua pencabutannya. Walaupun Pak Yusuf Hamka, ya kalau saya sih sudah saya cabut, nggak ada masalah kan. Nah kalau antara Novi dan Alvin Lim ini kan, dan juga jangan lagi Denny Sumargo gara-gara ini kan dengan Alvin nggak ada masalah. Ini hanya Alvin dengan Novi kan. Jangan lagi semua ikut semua Novi kayak saya nggak ikut gitu.
Makanya saya tidak hadir kalau melaporkan, dan saya juga nggak bisa melarang karena Nopi ini adalah orang yang sahabat Nopi, si Alvin Lim adalah orang yang membantu. Boleh dikatakan Alvin Lim itu adalah orang tuanya Agus, orang tua angkatnya. Tapi abang masih menjadi kuasa hukumnya Agus juga nggak sih? Masih, saya masih lawyernya Agus. Bang, tapi melihat langkahnya Alvin dan Agus ini yang kan awalnya kan Bang Alvin duluan yang somasi, tapi kan belum laporkan, terus akhirnya Novi duluan yang Ya. melaporkannya. Maksudnya Ini kan jadi- sebenarnya Novi ini nggak pernah mau minta maaf, nggak pernah mau merasa bersalah gitu. Selalu mengatakan bahwa Agus menggunakan uang. Memang harus digunakan uang oleh Agus. Sampai detik ini yang dikatakan Menteri Golden Time untuk pengobatan Agus itu belum terlaksana dan terjamah dengan baik. Dan mereka tidak ada rasa malunya menguasai uang itu. Dan sampai saat ini nggak ada rasa empatinya melihat orang buta ini sehingga cepat penanganan, diam-diam aja. Nanti tidak tahu nunggu Densu pulang dari Hong Kong, nunggu ini dari ini, selain nunggu-nunggu nanti sampai 100 tahun. Baru kalian tersadar bahwa Agus punya mata itu udah buta ke-7 kalinya kali, atau ke-70 kalinya baru kalian mau diapain uang ini, kan seperti itu. Nah, oleh karena itu maksud saya, udahlah, ini kan persoalan kecil. Orang ngasih donasi, kasih aja ke orangnya, selesai. Ini dibuatlah Pablo jadi pengacara Novi. Habis itu Pablo mundur, Erwanto mundur, jadi pengacara donasi. Yang semua dari sini pindah ke donatur nih, nggak tahu jelas kemana-mana, mereka gugat. Lu tahu nggak lu gugat? Uangnya di mana? Yang uangnya di Novi. Terus laporin polisi, uang di mana? Agus ini nggak ada salah. Yang ada ini sebenarnya uangnya Agus ini diambil kalian. Nah, itulah yang kita cabut. Ya udahlah, kita lihat. Jangan mentang-mentang gua cabut, lu merasa lebih jahat lagi daripada kalau kemarin nggak gua cabut masih kalem, masih ngadu, masih minta tolong pihak ketiga mendamaikan. Tapi begitu gua udah cabut, lu mau keras ya nggak apa-apa. Kalau nggak dilaporin, semua orang akan ngejek Agus. Nah, sekarang kenapa marah sama Alvin? Nah, makanya saya bilang hak imunitasnya Alvin itu di situ. Nah ini contoh nih, ini mulai di sini dia mulainya. Ini yang dimarahnya ini kali ini yang dimarahin sama siapa? Nah, kalau ini disomasi wajar. Kenapa? Karena ini menghina banget. Ini adalah Novi dan Yolo. Coba saudara kalian atau orang tua kalian digini nama mereka. Ini penghinaan. Bukannya minta maaf, melihat orang marah reaksi malah melaporkan Alvin. Betul nggak? Makanya saya bilang, Nop, kenapa Alvin marah gara-gara kalian begini? Paham kan? Bukan gara-gara mau mencari gara-gara tidak selesai, gara-gara ini diposting di akunnya Novi. Tapi dengan tadi kan udah story-nya Novi, bahwasanya ngomong kalau itu tidak menyebutkan nama gitu. Ini udahlah, dia kan ketua yayasan yang ngumpulin yang menguasai uangnya Agus, ini Agus. Ya kan itu kan nanti di pengadilan dulu nggak buktikan, tapi yang jelas yang diinginkan oleh Agus adalah jangan sampai kali video-video begitu mencederai perdamaian kita. Bang, tapi kan yang Tenovi laporin kan soal kekerasan seksual, Bang. Maksudnya nggak ada hubungan sama postingan gitu, Bang, sama postingan. Siapa? Sama pencemaran nama baik. Tenovi melaporkan Agus. Oh, karena dia marah. Ya silakan kan nanti bisa aja Novi dihukum, Alvin dihukum ya. Apakah mau seperti itu? Itu harus selesai. Ini sudah selesai gitu. Lu nyerang Alvin sama ini nyerang pengacaranya Agus. Kayak gua nyerang siapa? Denny. Kenapa harus damai Denny, damai semua ya supaya aman kan? Ya dibalik aja seperti itu selesai. Nah, kecuali yang satu siapa RD ya. RD itu memang Novi harus membuktikan karena dia bilang dia itu adalah narkoboy. Nah, kalau Novi hanya memaafkan, kita belum puas, harus ada yang dihukum karena kalau sudah dituduh narkoba itu berat gitu. Ya. Berarti tindakan Novi terhadap yang Adelau sendiri tepat? Iya tepat. Jadi Adelau juga sudah datang ke Alvin, datang untuk nyerang Novi, ditolak. Nggak boleh ada penumpang gelap. Tiba-tiba datang lagi ke
Agus sudah datang ingin bergabung, dikira saya udah keluar dari itu, ditolak. Jadi sekarang RT ini mengembara, datang lagi ke Densu untuk ingin melawan saya segala macam. Jadi dia udah galau, dan saya bilang dia katanya melaporkan KTP palsunya. Dan tanya Novi, KTP apa yang beri palsu? Kalau gitu kalian bikinin aja saya KTP yang mirip-mirip saya, bikin sendiri baru laporin saya. Harus ada dampak kerugian daripada perbuatan itu gitu. Nah, kalau misalnya cerita tentang Novi itu narkoboy, ya mungkin ada orang cerita atau sumbernya yang mungkin bukan untuk konsumsi laporan polisi, tapi yang sekedar gosip kayak kalian. Tidak menyebutkan nama, tapi mungkin direkam sama dia. Dia mau menyeret bahwa apa cerita orang adalah proses yang mengatakan ini salah, ini kriminal, itu kesalahannya dia. Jadi RT itu harus dihukum, harus diproses hukum. Dan RDC sudah bergabung. Enggak, saya udah tanya Alvin. Dia datang gitu ya. Karena dia ingin memiliki kekebalan imunitas di Alvin. Beda kalau Alvin, saya yakin Alvin itu aman damai kok. Sama dengan saya mencabut Denny, aman damai kan karena saya cabut. Novi juga walaupun terjadi konflik selesai. Nanti Novi minta maaf dalam memperlakukan fitnah pencemaran di IT, selesai. Nah, jadi silakan bertarung antara Novi dengan RT yang dia dikatakan narkoba. Ya kan? Karena kalau misalnya masalah penghasilan dari mana ya itu juga sah-sah. Dan kita juga sempat mempertanyakan itu, cuman tidak terlalu memfitnah atau mempermalukan dia ya, tapi kita bertanya dong. Nah, tinggal Novi buka aja dia punya gaji, penghasilan dari mana, cocokkan aja. Kalau memang ada penghasilan dari media sosial atau apa ini. Dan kedua diaudit. Memang saya dapat informasi memang Yayasan Novi akan diaudit. Ya udah, kalau udah diaudit kan nggak apa-apa karena dia yayasannya lebih dari 500 juta. Diaudit dong. Nanti dilihat apakah ada untuk kepentingan pribadi dia, bagaimana proses penarikan uangnya, mungkin ditarik secara besar kemudian dibagi tunai atau siapa, mungkin ada videonya. Jadi jangan dialihkan seolah-olah Agusnya nggak benar, karena diaudit pun belum, jadi kan ketahuan. Oke, Bang, abang di story sempat nyindir Pablo Benua ya soal masukin. Kalian ketika dulu melawan saya membela, kan saya lawan terus. Ini kalian datang mundur dari Novi, masuk. Nah, kemudian hampir semua lawyer-lawyer yang gabung dengan Novi dulu ribut kan. Mulai Firdaus ribut, berantem semua mereka. Bahkan melapor, tiba-tiba nggak tahu gimana, baik lagi, mungkin dibayar. Kalau dulu kan dari bayar, begitu ngambek dibayar kan mungkin. Ini kita duga ya. Karena kok kemarin sudah bergabung, saya juga heran kenapa Agus itu tidak pernah memberi kuasa ke Firdaus. Mungkin masuk di kuasa substitusi ya Alvin Lim, tapi nggak layak lah. Lu belum ngapa-ngapain membela Agus, tiba-tiba lu teriak mundur kan seolah jelek banget. Baru lu bilang Novi baik, kemarin lu jelekin Novi, ya kan? Ya udah ngajar aja ya. Jadi pengacara itu jangan juga maju mundur. Ketawain kalian ini pernah sekolah pengacara belum? Pernah ikut pelatihan belum? Tahu kode etik belum? Lolos nggak? Ngerti nggak? Kalau sesuatu yang tidak kuat dasar hukumnya jangan dipaksakan. Ini ada-ada aja. Agus nggak maling, mau dilaporin penggelapan, uangnya dinotis, gugat perdata, perbuatan melawan hukum. Apa yang melawan hukum di situ? Uangnya dinopi. Ujung-ujungnya menyatakan Novi salah. Kedua, minta kepada hakim supaya pengelolaannya itu diawasi oleh yayasan. Itu kan aneh. Ntar lu pihak berapa, lu minta ganti rugi berapa, ganti ruginya 1,4 miliar, siapa aja, berapa orang. Berarti kan udah jelas kurang pihak. Ini gugatan tidak memenuhi syarat untuk diajukan. Nah, makanya saya heran masih ada orang yang bodoh yang dibujuk-bujuk senator minta kembali uang 50.000 pakai pengacara. Yang namanya donasi sesudah ikhlas, set kayak masuk dalam celengan, set. Belum pernah ada di dunia ini orang menggugat minta kembali donasi
operasi orang sakit dengan ikhlas digugat sedemikian rupa sehingga terjadi persidangan baru di Indonesia. Nah kita lihat ya, kita lihat nanti. Saya sebenarnya nggak mau mediasi di situ, saya mau kalahkan mereka. Ini kebiasaan saya, tidak akan pernah ada mediasi di situ. Saya mau putusan terjadi. Jadi Ya. berarti siap lah ya menghadapi kasus ini. Saya udah bilang, lu cabut, lu nggak cabut, nggak ada mediasi. Kalau lu mewakili 500 orang, gua mau lihat surat kuasanya, gua mau lihat di pengadilan mana orang 500. Jangan lu ngomong polling apa, polling in love. Polling di dalam polling. Aduh. Bang, tindak lanjut untuk Kemensos sendiri untuk dana yang pengobatan gimana? Ada perkembangan? Saya bingung. Mudah-mudahan cepat lah. Karena Pak Menteri Sosial ini kan orangnya cepat, gerak cepat. Cuman saya ingatkan nih Pak Menteri, kalau para tabas ini bisa diatur. Tapi pihak sebelah sana ini digigit pun dia menggigit tuh. Jangan sampai nanti kayak kita ngelepasin anjing kejepit. Ntar kita yang digigit kan, itu aja. Berarti belum ada info minggu ini bakal ada pertemuan. Pertemuan ya nggak tahu ya. Kalau misalnya Densu izin cuti 10 hari ya kita juga bisa cuti 10 hari. Habis cuti 10 hari lagi para tabas, cuti lagi 10 hari Agustus. Habis itu cuti lagi 10 hari tahun baru. Jadi cuti-cutian nanti ya. Ya harusnya jelas tugas saja. Kan semuanya ada pengacaranya. Novi ada pengacaranya, Densu ada pengacaranya.